Data pemilu maupun pilkada sangat penting dan selalu dicari-cari, khususnya untuk yang punya kepentingan. Bahkan beberapa pihak ada yang menilai bahwa untuk mendapatkan data valid, kita bisa mendekati penyelenggara pemilu. Ya. Dalam hal ini yang mengolah data adalah KPU. Isunya atau sudah menjadi rahasia umum bahwa data bisa dijual belikan. Apakah itu benar? Kita akan ngobrol langsung saja dengan mantan Ketua KPU Indramayu, Mas Ahmad Tony Fatoni. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir lagi di Alpha Partner, Mas Tony. Ini pilkada udah selesai lah ya. Pemilu 24 juga sudah selesai. Tapi ini soal data nih, kita soal data ya. Bener nggak sih ada potensi gitu jual beli data di KPU khususnya gitu? Data itu harus dipilah nih. Ini yang dimaksud nih data pemilih apa data hasil pemilihan? Bisa jadi sejak DPT, PNM ya kan? Sampai pada hasil pemilihan. Kalau KPU punya fungsi pelayanan, maka sekecil apapun pelayanan itu harus dimaksimalkan. Karena yang dilayani itu adalah peserta pemilu. Dalam hal ini adalah partai politik. Termasuk apakah data itu boleh diberikan kepada partai politik? Sangat boleh. Kepada masyarakat? Kepada masyarakat sangat boleh. Dengan catatan dia punya kebutuhan dan kepentingan apa? Selama itu resmi bersurat ke KPU dan hasil analisa KPU, oh ternyata memang dibutuhkan. Loh kenapa tidak? Tapi ada data yang memang boleh diberikan, ada data yang tidak boleh diberikan. Oh gitu. Oh iya. Apa nih? Nih, data yang boleh diberikan, contoh. Ya. Daftar pemilih boleh diberikan, boleh. Tapi dengan catatan non-NIK. Berarti tidak boleh ada NIK. Dan sekarang kan sudah tidak ada nih, Mas. Sudah tidak ada. Dulu malah NIK berbintang disebutnya. Iya, dulu ya ada ya. Iya. Jadi di ujung itu ada NIK yang berbintang. Jadi di ujungnya tidak diperlihatkan berapa nomor yang ada di ujung NIK itu. Sekarang kalau data itu diberikan kepada partai politik untuk kepentingan berapa sih jumlah pemilih yang ada, pasca pemutakhiran data dan pleno penetapan daftar pemilih, maka partai politik punya hak untuk mengetahui. Bahkan di KPU pasti diberikan daftar pemilih itu. Betul. Nah, sekarang kalau ada nggak daftar pemilih yang diperjualbelikan? Sekarang daftar pemilih yang diperjualbelikan jangan-jangan buat kepentingan ojol dong. Ya itu kalau ada ininya data. Iya, justru itu. Makanya kan ternyata data itu ada yang boleh disampaikan, diberikan, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu salah satunya yang bernik. Atau yang disebut di KPU itu model A. Berarti daftar pemilih. Dan itu pasti diberikan. Nah, ini kan itu kan kalau BNM lah. Misalnya sekedar rekap gitu jumlah. Sekarang kan yang ketika rekapitulasi itu kan hanya global gitu. KPU mengeluarkan aja global itu, Mas ya. Tidak rinci misalnya per desa berapa gitu, per TPS berapa. Itu kan tidak dilampirkan dalam keputusan gitu. Yang dilampirkan global saja per kecamatan sudah gitu. Kalau data yang ada di masing-masing PPS itu data per TPS. Iya, betul. Betul. Sekarang ya, yang dimaksud apa? Data yang diberikan kepada orang. Nggak, KPU megang kan rinciannya gitu, sampai tingkat bawah kan? Megang. Globalnya, rekapnya gitu. Rekapnya megang, karena harus pleno. Nah, kenapa tidak dipublish gitu? Yang dipublish itu jumlah. Iya, ini jumlah bukan nama, jumlah maksudnya. Jumlah rekapnya gitu. Jumlah rekapnya yang dipublish. Tapi kalau nama tidak dipublish. Betul. Nggak, jumlah yang per desanya itu, Mas. Per desa A, desa B sampai 300 di Indramayu misalnya. KPU melalui PPS punya kewajiban
Oke. yaitu menginformasikan kepada masyarakat. Makanya di PPS itu ada daftar pemilih yang ditempel sebagai informasi kepada masyarakat ketika bertanya, saya sudah terdaftar atau belum? Ya, yaitu yang BNM ya. Ya, by name, itu jelas. Kan ada sebagai bahan informasi kepada masyarakat. Di PPS ada. Di PPK ada. Oke. Nah, yang dipermasalahkan apanya data tuh? Ya, jadi ketika rekap kan, KPU gitu, dia kan hanya global saja gitu. Tidak dia membuat rekap per desa jumlahnya berapa dari sekabupaten gitu kan. Jadi kalau di KPU, di PPK, di PPS itu penetapan ada pleno PPK. Berarti kan daftar pemilih dari masing-masing TPS di PPS, PPS ada di pleno PPK. Iya. Pleno PPK dibawa menjadi pleno KPU. Jadi penetapannya ada di KPU. Berapa jumlah dari masing-masing TPS, berapa jumlah dari masing-masing PPS, berapa jumlah dari masing-masing PPK, berapa jumlah secara utuh yang ada di tingkat KPU, di tingkat kabupaten. Ya, itu dikelola lah, ada divisi tertentu ya. Ada divisi Datin. Datin ya, data dan informasi. Data dan informasi. Nah, artinya ketika ada yang minta gitu, data kan melalui KPU dong ya. Iya. Nah, itu kan menurut saya kan itu data publik kan. Betul, rekapnya, bukan name-nya, bukan by name. Kalau rekapnya data publik. Mestinya itu boleh ya? Boleh. Boleh diberi. Harus pakai surat juga? Kalau partai politik, itu pasti pasca pleno diberikan. Enggak, di luar partai politik. Kalau di luar partai dan politik peserta harus bersurat. Harus bersurat. Harus bersurat. Kenapa? Kepentingannya kan yang dibutuhkan oleh kita. Kepentingan Anda untuk meminta data ini apa? Jangan sampai kalau ternyata data ini adalah data yang tidak boleh dipublikasikan, loh kenapa tidak? Untuk tidak diberikan. Tapi ternyata kalau data ini boleh dipublikasikan, kenapa juga KPU harus menahan data itu untuk tidak diberikan? Misalnya udah pakai surat, ya kan? Tidak juga dikasih, itu gimana itu? Bersurat tapi tidak dikasih. Iya. Kalau sepengetahuan saya, seingat saya, siapapun yang meminta, selama itu bersurat resmi, kemudian kepentingannya untuk kepentingan yang memang bisa dipahami berdasarkan nalar regulasi kepentingannya, pasti diberikan. Harusnya diberikan. Tapi kalau kepentingannya untuk kepentingan yang tidak dipahami berdasarkan regulasi, pasti tidak diberikan juga oleh kita. Oh gitu. Iya dong. Nah, sekarang lebih balik lagi ke potensi jual beli ya. Di pileg atau pemilu kemarin nih 24 lah, dengan pilkada ini lebih besar potensinya mana nih? Ada jual beli data. Misalnya soal tadi lah, DPT BNM sama hasilnya gitu. Kayaknya masih di pemilu. Lebih tinggi potensinya di situ. Potensinya lebih pemilu. Karena kepentingan ya. Iya. Karena kepentingan orang banyak. Orang banyak itu di situ adalah peserta pemilu. Dalam peserta pemilu selain partai politik ada calon-calon anggota yang dipasang atau didaftarkan oleh partai politik untuk menjadi anggota legislatif, bacaleg gitu. Jadi kemungkinan lebih besar di pemilu. Itu biasanya gimana cara saya beli gitu atau gimana? Atau gimana itu, Mas? Jangan-jangan ada gitu. Oh gitu. Jangan-jangan ada. Tapi kalau pun ada, kalau di KPU pasti diberikan kepada partai politik. Tapi kalau per individu orang, minta dong datanya, saya beli. Boleh tidak? Selama itu fungsi pelayanan, tapi tidak dibeli pun seharusnya diberikan. Oh gitu ya. Yang penting nonik. Iya. Yang penting nonik. Yang penting, data ini ada. Tapi kalau Anda mau ya silahkan fotokopi sendiri kan enak. Wani Piro. Oh. Gitu nggak? Wani Piro gitu? Enggak. Allah teman-teman enggak. Nah artinya ini kan kita masih bingung ya. Mana sebenarnya yang hak publik gitu. Mana yang bukan hak publik. Misalnya gini, sekarang kan ada si rekap ya. Kalau misalkan sekarang pilkada nih, ada yang namanya info publik pilkada 24 gitu.
Di situ di website KPU-nya itu adalah pilkada2024.kpu.go.id gitu kan. Itu seluruh Indonesia ada gitu. Tapi juga penyajian datanya itu banyak yang nggak jelas. Itu gimana? Dulu kalau kita ini pengalaman ya, bicara pengalaman. Kita memastikan bahwa seluruh penyelenggara sampai badan ad hoc, bahkan sampai KPPS karena kategori badan ad hoc, kita latih. BIMTEK maksudnya? BIMTEK itu. Untuk apa? Salah satunya memastikan bahwa fungsi Sirekap dengan menggunakan foto atau dulu scan itu bisa berjalan. Oke. Ya nggak tahu sekarang. Yang kedua, kalau tadi juga harus dipastikan dipisah dulu sebetulnya antara data pemilih dengan data hasil. Iya, data hasil misalnya tadi. Kalau bicara data hasil, loh, kok hasil fotonya jelek-jelek, bisa nggak kebaca? Jangan-jangan itu bisa diverifikasi. Kalau tidak diverifikasi, soalnya di KPU itu pasti ada tim verifikator. Oh gitu. Ada. Ketika sebelum diupload itu, dipublish itu ada itu verifikator. Verifikasi. Ad hoc juga. Nggak, ada tim khusus. Maksudnya yang baru direkrut apa? Yang baru direkrut. Oh. Direkrut menjadi tim verifikator. Biasanya menggunakan satu akun. Ya satu akun saja si pemiliknya. Kemudian ketika diverifikasi ternyata tidak bisa terbaca, itu pasti dikonfirmasi oleh KPU kepada teman-teman PPK. Untuk apa? Untuk memastikan pada saat pleno di PPK itu bisa difoto ulang. Itu pasti begitu. Begitupun selanjutnya. Hasil PPK ke kabupaten itu. Pasti ada tim verifikator. Tapi kalau ternyata masih, itu tugasnya siapa nih yang ngawasin begitu? Komisioner? Di tim verifikator. Nggak, setelah verifikatornya gitu? Iya, pasti konfirmasi ke komisioner. Yang tadi divisi Datin itu? Betul. Divisi, sekarang adanya di divisi teknis. Divisi teknis. Divisi teknis. Pasti divisi teknis menyampaikan kecamatan A, desa A, 2 TPS dari desa itu ada yang fotonya tidak. Misalnya gitu ya. Itu pasti karena diverifikasi. Itulah kalau dulu menggunakan foto dengan metode QR itu bisa terupload langsung. Tapi sekarang kan sudah ada verifikasi. Tim verifikator itu yang memastikan bahwa itu betul-betul terbaca. Tapi kan beberapa ya kemarin kita lihat gitu ya, ada masyarakat mengeluhkan. Kita udah lihat gitu di ini kan sekarang tidak ada datanya kan. Langsung PDF gitu, di download tetap nggak jelas, nggak terbaca angkanya. Ada ini hasil pleno PPK ya, nggak jelas gitu. Ini yang salah verifikatornya atau tidak diawasi oleh tadi bagian teknis atau Datin gitu? Ya pasti verifikatornya tidak menyampaikan ke itu teknis ya. Gitu ya. Nah, tapi kan sudah di BIMTEK tuh ya? Ya. Nggak tahu sekarang di BIMTEK atau tidak. Katanya tidak di BIMTEK sampai ke KPPS. Oh gitu? Iya. Nggak di kecamatan? Kecamatan ini PPK soalnya. Kalau PPK di BIMTEK. Tapi kan hasil foto itu di TPS. Nggak yang hasil pleno PPK-nya? Kalau hasil pleno PPK, pasti PPK yang moto. Iya. Gitu. Kalau tidak terverifikasi hasil dari TPS tidak bisa dibaca, ya pasti nanti diinformasikan. Tolong mestinya gitu ya? Iya, pasti harusnya gitu. Tapi kita hari ini kan nggak tahu bagaimana mereka bekerja untuk data ini. Nah sekarang biasanya ya orang menjelang pilkada ini soal balik lagi ke soal jual beli data ini ya, potensinya sejauh mana? Karena kan sekarang nih 2024 gitu. Ketika menuju nanti 2029 itu kan nanti juga serentak lagi kan? Pasti nih para peserta ya, baik itu pileg maupun pilkadanya gitu, itu kan butuh data sebelumnya. Nah, biasanya para peserta gitu dan ini kan minta data gitu. Pasti dong ke KPU dong, ya kan? Nah, ada nggak potensi jual beli lagi di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena data yang berkelanjutan pun
itu ketika menjelang tahapan pemilu atau pilkada itu harus ada pemutakhiran dari DP4 itu, dari Disduk. Kalau di KPU berarti dari... Misalnya data hasil. Kalau data hasil kan belum ada. Enggak, hasil sebelumnya. Sekarang nih, hasil sekarang. Hasil sekarang ada, bisa. Boleh diminta. Oke. Boleh diminta. Tapi kan Wani Piro kan udah lewat beberapa tahun tuh. Misalnya nanti di tahun 2028 gitu. Iya kan? Yang minta kan, data 2024 gitu. Gimana? Yang pasti kan partai politik itu pasti diberikan data. Ya. Kalau mereka minta, mau pemilu lagi nih 2029. Dari 2027 kita sudah minta ke KPU. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja kalau dari partai politik, selama partai politik bersurat. Harusnya kan gitu. Jadi prosedural saja lah sebetulnya. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Harus beli berapa gitu. Enggak ada. Beli berapa. Dan KPU harus ngasih ya. Gitu harus ngasih fungsi pelayanan. Itu harus dilayani, betul. Selama, walaupun data itu pasti harus dimutakhirkan lagi. Iya, ini kan ngomongin referensi biasanya betul, gitu ya. Betul. Jadi kemarin juga rame sih Mas ya. Jadi sebelum 2024 orang pada cari data 2019 gitu. Iya kan? Betul. Itu contoh juga. Misalkan DB hasil rekap 2019 menjadi acuan untuk 2024. Banyak yang minta. Banyak yang minta. Yang penting bersurat saja ke KPU pasti diberi selama data itu ada. Tapi pasti ada. Gitu. Oke, mungkin saran lah Mas buat masyarakat, bagaimana sih gitu kalau misalkan butuh data harus seperti apa prosedurnya, ya kan? Begitupun untuk penyelenggaranya harus seperti apa juga ketika ada orang yang minta gitu. Mungkin disampaikan saja lah. Untuk masyarakat, kalau memang membutuhkan data atau daftar pemilih lah, atau data hasil, selama kepentingan itu bisa diwenangkan oleh regulasi, secara normatif boleh, silahkan bersurat saja ke KPU. Pasti dilayani, tapi kepentingannya yang jelas. Tapi tidak hari ini mungkin bicara KPU susah mengeluarkan data. Jangan-jangan ada yang non-prosedural. Karena khawatir ada data yang dikecualikan yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi, masyarakat boleh sesungguhnya meminta data ke KPU selama kepentingan itu diwenangkan oleh regulasi dan secara administrasi proseduralnya ditempuh. Itu silahkan saja. Itu pengalaman kita ya. Bicaranya berdasarkan regulasi, tapi kalau bicara hari ini ya mungkin tinggal koordinasi saja dengan KPU di masing-masing kabupaten kan gitu. Baik, terima kasih Mas Tony. Kita kembali di episode berikutnya Alma Corner, simak oper no baper.